Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Beranda dan kami juga mengundang partisipasi Anda di telepon 021515551. Salah satu kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kita masih bicara mengenai perlindungan terhadap korban perkosaan dan juga tadi sudah dijelaskan ketika tadi pembukaan di Beranda Anda sudah melihat cuplikan dari adegan film layanan masyarakat yang memang dilakukan oleh Kalyana Mitra ini untuk mengedukasi juga kepada masyarakat, khususnya juga kaum perempuan dan juga laki-laki sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai korban perkosaan, memang perempuan dan perempuan yang kemudian kadang juga disalahkan gitu dari pakaiannya, dari perbuatannya, dari segala macamnya. Tapi kadang si laki-lakinya ini kok kayaknya jadi enak-enak aja gitu ya. Nah, mungkin dari kalian itu gimana? Iya, memang perkosaan itu terjadi karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang ya antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Makanya seringkali kemudian seringkali perempuan yang disalahkan gitu kan. Laki-laki memang masih sampai saat ini menganggap perempuan hanya sebagai objek. Hal itu terjadi bahwa kemudian di pola asuh itu kan terjadi bagaimana kemudian ketika laki-laki ini kecil, masa kecil gitu kan, selalu ditekankan bahwa laki-laki ada di ruang publik, perempuan ada di ruang domestik. Hal-hal seperti itu kemudian terinternalisasi dalam diri laki-laki dan hal itulah yang kemudian menjadikan laki-laki menganggap perempuan sebagai makhluk nomor dua, menganggap perempuan sebagai objek dan pantas untuk kemudian dijadikan sebagai sasaran kekerasan. Dan juga ketika kita melihat misalnya ketika kita laki-laki pun anak-anak perempuan kan juga ditekankan bahwa kamu jangan pernah membuka pintu rumah karena di luar sana akan terjadi kasus kekerasan, bisa terjadi perkosaan begitu seram, kamu bisa diperkosa dengan orang yang tidak dikenal, tapi tidak pernah ditekankan bahwa di dalam rumah sendiri sebenarnya ada pelaku-pelaku kekerasan itu gitu kan. Makanya kan korban perkosaan ini kan tidak memandang usia untuk saat ini, bisa dari anak-anak usia balita sampai nenek-nenek pun menjadi korban. Itu karena ada cara pandang di dalam diri laki-laki dan itu karena budaya patriarki yang memang sudah mendarah daging gitu kan, sangat kuatnya untuk memangkas itu, untuk menghilangkan itu menjadi sangat sulit sekali. Makanya sampai di dalam aparat penegak hukum pun sendiri itu kan kemudian sampai diadopsi di sana ketika seperti tadi film itu bagaimana polisi intimidasi. Dan dari kalau kita lihat mimik mukanya gitu dia agak senyum-senyumnya tuh agak senyum apa gitu. Betul. Ya, mengandung maksud tertentu dan gitu. Perempuan seringkali disalahkan misalnya soal pakaiannya lah gitu kan. Dalam beberapa kasus misalnya polisi bertanya kepada korban perkosaan, kamu waktu itu pakai pakaian seperti apa? Kemudian juga maaf gitu kan, ada juga yang kamu menikmati nggak? Pinggang kamu gimana gitu kan. Hal-hal seperti itu masih sampai saat ini terjadi di penegak hukum kita gitu kan. Bagaimana kemudian korban menjadi sangat-sangat ketakutan untuk melaporkan itu menjadi apalagi hal yang kalau tadi dalam adegan film kan memang polisi laki-laki menginvestigasi korban. Betul. Apakah memang lebih sering terjadi seperti itu, bukan kemudian polisi wanita menginvestigasi korban? Mestinya memang seharusnya kan ketika kita melihat kepolisian itu ada poluan gitu kan. Itu menjadi satu pertanyaan kita, kenapa tidak misalnya poluan yang dipasang di situ gitu kan. Dan kalau kita melihat misalnya berdasarkan kalau tadi udah ada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di situ kan juga melahirkan juga P2 TP2A untuk menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sayangnya gitu kan, struktur yang coba dibangun oleh pemerintah kita untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini belum berjalan maksimal gitu kan. Masih banyak PR yang harus dibenahi gitu, dan itu juga belum ada di semua daerah. Hanya daerah-daerah tertentu sendiri, dan banyak juga P2 TP2A yang seharusnya memberikan perlindungan kepada perempuan justru menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan ini sendiri gitu kan. P2 TP2 itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, dan betul, memang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Betul, ya. Jadi memang tupoksinya ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu kan. Beberapa kasus yang kemudian kami temukan misalnya beberapa bulan yang lalu kami menemukan bahwa
ada salah satu P2T P2A yang menjadikan perempuan korban kekerasan ini karena kesalahan dia gitu kan, karena dia bekerja dan laki-laki tidak bekerja, suaminya tidak bekerja. Jadi karena laki-laki ini kan katanya mempunyai egoisme yang sangat tinggi. Jadi ketika dia tidak bekerja, haknya atau jati dirinya merasa egonya tumbuh gitu kan. Rumah tangga gitu ya. Makanya kemudian pantas dia melakukan kekerasan terhadap perempuan. Makanya P2T P2A ini kemudian yang membuat kita aneh gitu, malah kemudian mengusulkan pada lowongan kerja untuk laki-laki. Ini jadi kebolak-balik nih. Ini semakin menarik, tapi kita harus break dulu. Mas Joko dan Bu Nini, kami akan kembali saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Beranda.